Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Di video ini saya akan menjelaskan hasil praktikum mengenai klasifikasi menggunakan algoritma logistik regression dan random forest. Di sini sudah disediakan dataset, ada 6 dataset, namun kita diperintahkan untuk memilih sesuai dengan absensi. Saya di sini memiliki absensi 18. Jadi untuk dataset yang digunakan itu ada health and lifestyle dataset. Untuk algoritmanya juga di sini sudah ditentukan sesuai dengan urutan absensi. Di sini saya menggunakan algoritma random forest dan juga logistic regression. Sebelumnya di sini saya akan membahas sedikit tentang dataset yang saya punya. Jadi dataset health and lifestyle ini itu berisi informasi mengenai gaya hidup dan kesehatan dari suatu individu, seperti umur, tinggi badan, BMI, jumlah langkah harian, pola tidurnya, lalu tekanan darah dari seseorang, dan sebagainya. Untuk label yang saya prediksi pada lab kali ini itu adalah diabetes, iya atau tidak, diabetes atau tidak, seperti itu. Nah, untuk tujuan analisis ini itu adalah membangun model klasifikasi yang dapat memperkirakan apakah seseorang itu berpotensi diabetes berdasarkan fitur-fitur yang ada di dataset. Lalu, untuk proses klasifikasinya itu dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Yang pertama, saya melakukan EDA untuk memahami kondisi data dan memeriksa apakah terdapat nilai yang tidak wajar, seperti itu. Selanjutnya, saya melakukan pre-processing, termasuk memisahkan kolom tekanan darah menjadi sistolik dan diastolik, lalu melakukan encoding pada data kategori, dan melakukan scaling pada fitur numerik untuk logistic regression. Lalu dataset ini juga nanti itu bakal dibagi menjadi data latih dan data uji sesuai dengan model. Dan untuk dua algoritma yang saya gunakan dalam analisis ini seperti yang saya sebutkan tadi itu ada logistic regression dan random forest. Nah, kedua model ini nanti tuh bakal dilatih menggunakan data latih dan dievaluasi menggunakan data uji. Langsung saja di sini kita masuk pada hasil dari pengerjaan saya. Sebelumnya di sini saya sudah mengerjakan. Hal yang pertama dilakukan tentu kita harus upload dulu file dataset kita ke Colab menggunakan kode ini. Nah, berikutnya kita masuk ke langkah pertama yaitu EDA. Pada tahap awal EDA yang dilakukan itu adalah melihat bentuk dan isi data. Untuk kodenya di sini pertama saya import library dulu seperti biasa, kita pakai Pandas, NumPy, Matplotlib dan juga Seaborn. Lalu kita bakal membaca dataset yang kita punya. Setelah itu kita bakal lihat data awal. Di sini saya menampilkan 5 data pertama menggunakan perintah ini. Lalu kita lihat juga ada berapa jumlah baris dan kolom yang ada di dataset yang saya punya. Terus info dataset, nanti kita bisa lihat tipe data dan lain-lain. Terus ada statistik deskriptif. Setelah itu tidak lupa di sini juga saya cek missing value menggunakan perintah ini df.isNull.sum. Terus atau sum, maaf. Terus kita cek duplikat ada atau tidak data yang duplikat di dataset ini. Terus kita lihat juga distribusi fitur numerik. Lalu kita cek outlier. Di sini saya menggunakan boxplot. Terus distribusi dari label yang saya punya kan diabetes ya. Nah, kita lihat distribusi dari label tersebut. Terus hubungan fitur versus label. Jadi kita lihat nih fitur-fitur yang ada yang kita punya di dataset itu hubungannya itu kita lihat dengan label yang kita punya seperti itu. Terus yang terakhir di sini saya buat korelasi matrix, correlation matrix. Nah, di akhir nanti kita lihat nih korelasi antar fitur-fitur yang ada. Untuk hasilnya seperti ini. Di sini saya menampilkan 5 data pertama
bisa kita lihat di sini kurang lebih isi dari dataset yang kita punya itu seperti ini. Terus jumlah baris dan kolom untuk baris pada dataset yang saya punya itu ada 1000 dan kolomnya ada 16. Lalu di sini ada info dari dataset. Kita bisa lihat di sini ada banyak kolom. Di sini kolom ID masih masuk. Nanti bakal kita hapus karena kolom ID ini nggak penting. Dia hanya nomor-nomor kayak 1, 2, 3, 4 seperti itu saja. Nah, untuk kolom yang ada itu ada age, gender, HCM, weight, kilogram, BMI, daily steps, calories intake, hours of sleep, heart rate, blood pressure, exercise hours per week, smoker, alcohol consumption per week, diabetic, heart disease. Nah, seperti ini. Terus untuk tipe datanya bisa kita lihat ini yang ditampilkan di sini di bagian sebelah kanan ini. Lalu bisa kita lihat juga di sini missing value-nya dari non-null dan juga count, dia lengkap, tidak ada yang missing. Setelah itu kita lihat statistik deskriptif. Jadi di tahap ini kita tuh bisa lihat rata-rata, nilai minimum dan nilai maksimum seperti itu. Ada STD juga. Nah, untuk setiap fitur seperti itu. Di sini di statistik deskriptif ini kita bisa memahami gambaran umum dari dataset, misalnya kayak ada nilai ekstrim atau enggak, terus apakah umurnya itu bervariasi atau tidak, terus kita lihat langkah hariannya itu masuk akal atau tidak, seperti itu. Terus di sini untuk cek missing value bisa kita lihat missing value-nya 0, jadi untuk dataset ini aman, tidak ada missing value satupun. Lalu berikutnya duplikatnya juga 0. Setelah itu ini untuk distribusi fitur numerik. Untuk age atau umur itu distribusinya seperti ini, terus HCM seperti ini, weight kilogram, BMI, terus distribusi daily step. Jadi di EDA ini kita tuh bisa lihat dan memahami kira-kira gambaran dataset kita itu seperti apa. Seperti itu. Terus untuk cek outlier, di sini saya pakai box plot, hasilnya bersih, tidak ada outlier satupun. Terus untuk distribusi label diabetik, bisa kita lihat di sini dataset kita tidak seimbang, mayoritas diabetes itu 0, dan yang yes-nya itu hanya kurang lebih ya 1/3 dari dataset yang ada. Nah, tahap ini itu cukup penting untuk dilakukan. Jadi di sini kita bisa lihat dan nanti kita juga bisa menentukan strategi modeling dari distribusi label diabetik ini. Bisa aja nanti model yang kita buat itu dia bias ke nilai mayoritas atau ke kelas mayoritas. Hal ini itu bisa jadi salah satu alasan kenapa model yang kita buat nanti itu bisa gagal mengenai kelas 1. Terus ini analisis fitur yang terkait dengan label kayak BMI berdasarkan status diabetes, kita lihat hubungannya seperti ini. Lalu yang terakhir ada correlation matrix. Jadi kita bisa lihat nih korelasi atau hubungan dari setiap fitur itu seperti apa. Apakah dia kuat atau dia netral atau dia lemah atau bahkan tidak ada seperti itu. Nah, kita bisa lihat di correlation matrix ini.
Secara keseluruhan, dataset yang saya punya itu bersih dan siap untuk pre-processing. Kita lanjut ke tahap yang kedua, karena dataset kita sudah bersih, tidak ada outlier, missing value, duplicate. Jadi kita nggak perlu di apa-apain dataset kita. Jadi kita bisa langsung lanjut ke pre-processing. Di sini yang pertama untuk di kodenya, di sini kita hapus atau drop kolom yang tidak dipakai, kayak yang seperti saya ucapkan tadi, ID itu nggak kita gunakan. Jadi di sini bakal kita drop, terus kita bakal pecah kolom blood pressure itu jadi systolic dan diastolic. Setelah itu di sini kita encoding kolom kategorikal. Terus kita tampilin juga data set setelah pre-processing. Nah, jadi di sini kita tuh kayak yang pertama memisahkan fitur dan label. Kolom diabetes itu kita jadiin target, sementara kolom-kolom lain itu digunakan sebagai input model. Lalu X-nya itu untuk semua fitur kayak age, gender, BMI, step. Terus Y untuk label yang mau diprediksi yaitu diabetes. Tujuannya supaya model itu tahu mana input dan mana yang dijadikan target. Terus di sini yang untuk encodingnya kita lakukan pada kolom-kolom seperti gender, smoker, diabetik seperti ini. Jadi contoh ya, gender male dan female. Male-nya itu kita bisa ubah 0 dan female-nya itu bisa kita ubah 1 atau sebaliknya. Nah, itu contoh dari encoding yang saya lakukan. Selanjutnya, di sini kita juga melakukan normalisasi fitur agar model itu bisa belajar lebih stabil, terutama untuk logistic regression. Tapi untuk model random forest, dia nggak terlalu sensitif terhadap perbedaan skala. Lalu beberapa fitur kayak daily steps, calories, intake, height, weight, itu dia punya skala yang berbeda. Nah, untuk logistic regression, scaling itu dia lebih membantu. Sedangkan kalau untuk random forest, scaling itu sebenarnya nggak wajib. Kita sekarang lihat outputnya. Outputnya seperti ini. Kita hapus kolom yang tidak penting. Karena kolom ini itu dia tidak memiliki informasi yang berguna untuk proses prediksi. Seperti yang kita tahu, kolom ID itu hanya sebagai penanda baris dan tidak berpengaruh pada label. Terus kita pecah kolom blood pressure jadi dua bagian, yaitu systolic dan diastolic. Pemisahan ini dilakukan supaya nilai tekanan darah itu bisa digunakan sebagai dua fitur yang lebih spesifik dan lebih mudah dibaca oleh model. Terus yang ketiga, di sini kita label encoding pada beberapa kolom kategorikal kayak gender, smoker, diabetik, sama heart disease. Encoding ini itu dia mengubah kategori menjadi angka sehingga bisa diproses oleh model machine learning. Nah, yang keempat, setelah semua langkah tersebut, berikut ini adalah tampilan dataset saya setelah pre-processing seperti ini. Bisa kita lihat bahwa semua kolom sudah dalam bentuk numerik dan fitur baru yaitu systolic dan diastolic sudah berhasil ditambahkan. Kayak gender nih. Sebelumnya kan female, male seperti itu kan. Nah, di sini udah kita encoding jadi 1, 0 seperti itu. Terus smoker juga yes or no-nya itu kita ubah jadi 0 sama 1 seperti itu. Setelah itu terakhir ini
adalah output dari df.info. Bisa kita lihat bahwa dataset terdiri dari 1000 baris dan 16 kolom, semuanya bertipe numerik dan tidak ada missing value. Artinya di sini data kita tuh sudah siap dan juga sudah bersih digunakan untuk proses pelatihan model selanjutnya. Yang ketiga ada train test split. Tujuan tahap ini tuh kita bakal memisahkan data menjadi dua bagian, yaitu data training untuk melatih model dan data testing untuk mengevaluasi model. Dengan begitu, kita bisa lihat apakah model itu benar-benar mampu memprediksi data yang belum pernah dilihat sebelumnya, seperti itu. Pada kode yang saya punya, data itu bakal dibagi dengan komposisi 80% untuk train dan 20% untuk tes. Setting yang saya lakukan atau itu cukup umum digunakan dalam machine learning karena memberikan data latihan yang cukup banyak tapi tetap menyisakan data untuk evaluasi. Untuk kodenya kurang lebih seperti ini. Kita pisahkan fitur X dan Y. Nah, ini untuk split datanya 80% train dan 20% tes. Setelah itu kita scaling khusus untuk model logistic regression. Untuk hasilnya seperti ini, kita bisa lihat di sini. Proses pemisahan data, fitur, dan label sudah berhasil. Dataset memiliki fitur 15 dan total datanya ada 1000 baris. Fitur-fitur ini itu dimasukkan ke variabel X, sedangkan label diabetes itu dimasukkan ke variabel Y. Setelah itu, di sini kita melakukan train test split. Hasilnya seperti yang ditampilkan. X train dia berisi 800 data dengan 15 fitur. X test shape dia ada 200 data dengan 15 fitur, dan Y train dia ada 800 label. Terus Y test dia memiliki 200 tabel. Nah, hal ini itu berarti pembagian 80% untuk training dan 20% untuk testing sudah berjalan dengan benar. Kemudian di sini saya melakukan scaling pada fitur. Scaling ini itu dilakukan khusus untuk logistic regression karena model tersebut itu dia sensitif terhadap perbedaan skala antar fitur. Setelah scaling, semua fitur berada dalam rentang nilai yang serupa, sehingga proses pelatihannya itu lebih stabil, seperti itu. Kurang lebih tahap dari train test split ini itu udah selesai, cukup sampai di situ, dan data yang kita punya itu sudah siap digunakan untuk melatih model. Nah, setelah berikutnya kita lanjut ke pelatihan model. Yang pertama di sini saya melakukan dengan model logistic regression. Model ini digunakan karena cocok untuk tugas klasifikasi biner, termasuk memprediksi apakah seseorang diabetes atau tidak. Terus di sini saya membuat objek logistic regression, lalu saya latih menggunakan data X train scale dan Y train. Seperti ini. Untuk model yang ini, itu dia menggunakan data yang sudah diskalakan. Lalu, setelah model selesai dilatih, di sini saya juga menjalankan prediksi terhadap dataset untuk melihat seberapa baik model bekerja di data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Terus di sini juga ada confusion matrix. Terus ada metrik evaluasi, ada classification report, ada ROC kurva dan AOC. Ada recall curve juga, ada analisis koefisien dan ODS ratio, terus ada calibration curve. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini.
Setelah dilakukan logistic regression dan pelatihan menggunakan data train, hasilnya seperti ini. Untuk confusion matrix-nya, untuk interpretasinya kurang lebih model itu benar memprediksi kelas 0 sebanyak 92 kali. Model salah memprediksi kelas 0 jadi kelas 1 sebanyak 77 kali. Model benar memprediksi kelas 1 sebanyak 14 kali. Dan salah memprediksi kelas 1 sebagai kelas 0 sebanyak 17 kali. Dan dari sini terlihat bahwa akurasi model itu masih sangat rendah, terutama dalam mendeteksi kelas 1 atau pasien diabetes. Terus di sini ada metrik evaluasi. Di bagian ini ditampilkan beberapa metrik evaluasi. Ada akurasi 0,53, artinya model itu hanya benar sekitar 53%. Ada precision menunjuk yang besarnya 0,15 kurang lebih ya. Dia menunjukkan bahwa dari seluruh prediksi positif hanya 15% yang benar. Terus ada recall 0,45 kurang lebih. Dia lebih baik dari precision, artinya model masih bisa menangkap sekitar 45% kasus dari diabetes. Terus ada F1 score, nilainya 0,22 kurang lebih, kombinasi dari precision dan recall yang menunjukkan performa yang cukup rendah. Terus ada classification report, dia membagi evaluasi berdasarkan 2 kelas. Untuk kelas 0, precision dan recall-nya cukup tinggi ini, dan untuk kelas 1 dia rendah. Terus ada sebentar. Precision. Berikutnya ini ada gambar kurva dari ROC curve dari logistic regression. Bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Untuk AUC-nya itu sekitar 0,5, hanya sekitar itu. Terus ada precision recall. Untuk average precision-nya itu cuman 0,17 sekian. Kurvanya tuh bentuknya seperti ini. Lalu berikutnya ada koefisien dan OODS ratio. Nilai-nilai ini tuh menggambarkan seberapa besar pengaruh tiap fitur terhadap peluang seseorang menjadi diabetes. Fitur dengan rasio lebih dari 1 berarti meningkatkan kemungkinan diabetes. Lalu fitur dengan OODS rasio kurang dari 1, dia menurunkan kemungkinan. Secara keseluruhan, performa dari logistic regression ini dia masih kurang optimal pada dataset yang kita punya. Di sini ada, maaf saya lupa, ada satu kurva lagi, ada calibration kurva. Dia gambarnya seperti ini kurang lebih. Lalu model ini logistic regression dia kurang optimal digunakan pada dataset ini, terutama karena dataset yang kita punya ini dia tidak seimbang antara kelas 0 dan kelas 1. Seperti yang saya ucapkan tadi sebelumnya, di EDA distribusi dari label kita yaitu diabetes, dia distribusinya tuh tidak seimbang antara kelas 0 dan kelas 1 atau yes dan no-nya. Kita lanjut berikutnya ke random forest. Berbeda dengan logistic regression, random forest ini dia menggunakan
banyak pohon keputusan dan melakukan voting untuk menghasilkan prediksi. Di random forest ada metrik tambahan yaitu OOB error. OOB error ini itu dihitung dari data yang tidak masuk ke proses training di setiap pohon. Nanti nilainya biasanya cukup rendah dan menggambarkan kemampuan generalisasi model. Kalau untuk yang lainnya itu sama, kurang lebih mirip sama kayak logistic regression, train model kayak gini. Nah, di sini ada OOB score sama OOB error. Yang lainnya itu dia mirip sama logistik. Kita prediksi, ada confusion matrix, ada matrix evaluasi, ada classification report, ada kurva ROC dan AUC, terus fitur importance juga kita tampilin sama curve and estimator versus error itu kita tampilin juga. Nah, untuk hasil yang muncul di sini ada model random forest itu berhasil untuk dilatih. Terus yang hasil pertamanya ada OOB score sebesar 0,845, artinya performa model pada data yang tidak ikut dilatih itu cukup baik. Terus OOB errornya sekitar 0,155, berarti tingkat kesalahannya hanya sekitar 15%. Terus untuk confusion matrix, kalau dilihat model benar memprediksi kelas 0 sebanyak 169 data, tapi model tidak berhasil memprediksi kelas 1 sama sekali. Jadi semua data kelas 1 itu dia dianggap model sebagai kelas 0 oleh model ini. Dan hal ini tuh normal karena seperti yang kita tahu dataset yang saya punya itu dia imbalance, tidak seimbang. Lalu ada matriks evaluasi, untuk akurasinya dia cukup tinggi, ada 0,845. Tapi untuk yang lain kayak precision, recall, Epsilon score, itu dia masih 0. Nah, untuk artinya, jadi model ini tuh bagus memprediksi kelas 0, tapi dia gagal mengenali pasien yang diabetes seperti itu. Lalu berikutnya ada classification report. Untuk kelas 0, dia precision sama recall-nya dia seperti segini. Dan untuk kelas 1-nya dia 0,000 semuanya. Hanya supportnya di 31. Dia kurang bagus untuk memprediksi kelas 1. Berikutnya di sini ada ROC AUC, kurvanya seperti ini. Nilai AUC-nya itu sekitar 0,53, hanya sedikit lebih baik. Hal ini itu dia menunjukkan bahwa kemampuan model ini membedakan kelas itu dia masih rendah. Lalu berikutnya ada fitur importance. Sebelumnya saya mohon maaf apabila video saya berisik. Kita lanjut lagi, ada di bagian fitur importance terlihat fitur yang paling berpengaruh. Misalnya kayak daily step. Terus ada BMI, calories intake, ini calories intake, jadi semakin tinggi nilai importance-nya, semakin besar kontribusi fitur tersebut pada keputusan model. Nah, bisa kita lihat nih di sini. Di sini saya tampilkan juga secara visualisasi gambarnya dari fitur importance. Nih, daily steps, BMI, calories intake, sama weight, sama age, itu dia lebih tinggi. Jadi dia merupakan fitur yang paling berpengaruh terhadap keputusan model. Dan di sini ada kurva dari jumlah pohon dan versus error rate.
Jadi untuk jumlah pohonnya ini segini, errornya hanya sekitar ya 0,15455 sepertinya. Nah, di sini praktikum kita sudah selesai sampai ke random forest. Saya sudah melakukan semua langkah yang diperintahkan di praktikum kali ini, dari EDA sampai ke pelatihan model. Dataset dan algoritma yang saya gunakan juga di sini sudah sesuai. Untuk kesimpulannya, pada praktikum kali ini saya sudah membandingkan dua algoritma klasifikasi, yaitu logistic regression dan random forest. Logistic regression dia memberikan hasil yang lebih seimbang untuk dua kelas, tetapi akurasinya rendah. Sementara itu, random forest dia memiliki akurasi tinggi, namun tidak mampu mengenai kelas minoritas. Hal ini menunjukkan bahwa dataset yang saya gunakan di sini dia tidak seimbang datanya. Sehingga dua model ini tuh cenderung memberikan hasil yang berbeda. Tidak ada model yang benar-benar unggul, masing-masing punya kelebihan dan keterbatasan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.